Hanya dalam hitungan minggu, Merah Putih kembali memanggil. FIFA Matchday November 2025 sudah di depan mata. Namun hingga detik ini, sebuah kursi paling penting di Timnas Indonesia masih kosong. Kursi pelatih kepala. Setelah perpisahan dengan Patrick Lefort, PSSI di bawah komando Erick Thohir bergerak cepat, mengambil langkah yang disebut sebagai gebrakan baru. Sebuah keputusan berani yang membalikkan prediksi banyak pihak. Kami akan membahasnya secara rinci malam ini. Alexander Sezwiers, seorang direktur teknik yang selama ini bekerja di balik layar, kini didapuk menjadi pelatih interim Garuda. Sebuah penunjukan tak terduga yang menjadi solusi darurat. Namun kejutan tidak berhenti di sana. Untuk menguji mental dan kualitas skuad dengan wajah baru ini, PSSI dilaporkan sedang memfinalisasi lawan yang super berat. Juara dunia 2 kali, salah satu raksasa Amerika Selatan, La Celeste, Uruguay. Mimpi ini terasa dekat. Siapakah Sezwiers? Bagaimana kolaborasinya dengan Jordi Cruyff dan seberapa serius peluang Garuda melawan Darwin Núñez dan kawan-kawan? Simak tuntas hanya di Gebrakan Garuda. Krisis waktu adalah musuh utama PSSI saat ini. Dengan FIFA Matchday yang kian mendekat, kevakuman di kursi pelatih kepala menjadi masalah krusial. Timnas membutuhkan pemimpin, strategi dan arah yang pasti. Menunggu pelatih permanen yang ideal tentu memakan waktu berbulan-bulan. Sebuah kemewahan yang tidak dimiliki Garuda. Di tengah ketidakpastian inilah, PSSI mengambil langkah yang sangat pragmatis dan berani. Nama yang resmi ditunjuk, menurut bocoran internal yang kami terima, adalah Alexander Sezwiers. Jauh dari sorotan, pria Belanda ini adalah direktur teknik PSSI. Bagi publik namanya mungkin kurang familiar, tapi di kalangan internal, ia dikenal sebagai sosok yang tenang, rapi, dan memiliki visi modern terhadap sepak bola. Penunjukan ini adalah langkah logis yang didasarkan pada kebutuhan sistem, bukan sensasi. PSSI sadar, waktu terlalu sempit untuk mencari orang baru yang harus beradaptasi dari nol. Sezwiers sudah memahami sistem, struktur, dan filosofi yang ingin diterapkan dalam jangka panjang. Ini bukan kali pertama langkah seperti ini diambil. Federasi sepak bola di Asia kerap melakukan hal serupa. Ambil contoh Thailand, yang menunjuk Anthony Hudson, yang sebelumnya juga menjabat sebagai direktur teknik. Pilihan ini menunjukkan PSSI memilih stabilitas internal dan kontinuitas filosofi daripada berjudi dengan pelatih asing baru yang belum tentu cocok. Alexander Sez adalah jaminan bahwa fondasi teknis yang sudah dibangun tidak akan runtuh. Mari kita telaah lebih dalam profil pelatih interim yang baru. Perjalanan Alexander Sezwiers di dunia sepak bola dimulai di Belanda sejak awal tahun 2000-an, negara yang kita kenal sebagai kiblat pembinaan usia muda terbaik di dunia. Selama hampir 1 dekade, Sezwiers bekerja sebagai pelatih dan koordinator teknik di berbagai akademi klub, membangun kurikulum pelatihan modern yang berbasis sains dan data. Dia bukan tipikal pelatih yang hanya mengandalkan teriakan di pinggir lapangan, melainkan sosok yang mendesain arah dan memastikan setiap pemain berkembang melalui pendekatan yang sistematis. Penunjukan ini mengirimkan pesan kuat, Timnas Indonesia sedang bergerak menuju sepak bola yang lebih terstruktur dan berbasis data. Namun, Sezwiers tidak akan berjalan sendirian. Dia akan ditopang oleh sosok yang sangat disegani, Jordi Cruyff. Putra legenda Johan Cruyff saat ini menjabat sebagai penasihat teknis PSSI dan memiliki rekam jejak yang menarik. Pengalaman lintas benua melatih di Eropa dan Asia memberinya pandangan luas tentang taktik dan bagaimana pemain Asia beradaptasi dengan gaya Eropa. Kolaborasi ini adalah kunci. Duet Sez-Cruyff menciptakan sinergi pengging. Sez paham sistem, struktur, dan fondasi teknis. Cruyff paham filosofi sepak bola modern total, adaptasi pemain, dan strategi taktis. Untuk sementara waktu, duet teknis asal Belanda ini adalah yang paling logis untuk menjaga stabilitas Timnas Indonesia sambil PSSI terus berburu pelatih kepala permanen yang ideal. Pertanyaannya, apakah duet ini cukup kuat untuk menghadapi lawan sekelas Atenik yang sedang disiapkan Erick Thohir? Porsi kedua dari gebrakan baru PSSI datang dari ranah negosiasi lawan tanding. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Garuda harus diuji oleh lawan-lawan kuat untuk mengukur sejauh mana kemajuan sepak bola kita. Kabar yang paling mencuri perhatian datang dari benua Amerika Selatan. Negara dengan 4 bintang di dada yang melambangkan kejayaan Copa America dan Piala Dunia, Uruguay, dikabarkan menjadi salah satu calon lawan paling serius di FIFA Matchday November. Ini bukan sekedar rumor. Beberapa waktu lalu, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, secara terbuka menyampaikan keinginan negaranya agar kedua negara bertemu dalam laga persahabatan. Duta Besar González bahkan menyatakan,
Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan. Bayangkan sejenak, jika negosiasi ini berhasil, kita akan melihat Garuda berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia. Darwin Núñez, penyerang cepat dari Liverpool, Federico Valverde, gelandang box-to-box Real Madrid, Ronald Araujo, bek kokoh Barcelona. Menghadapi La Celeste adalah mimpi yang tiba-tiba terasa mungkin. Menpora, waktu itu Dito Aryo Tejo langsung menanggapi positif rencana ini, menyebutnya sebagai langkah bagus untuk mengukur kemajuan sepak bola Indonesia. Dari sisi jadwal, Uruguay memang memiliki slot kosong. Di bulan Oktober, mereka hanya memiliki satu pertandingan, yaitu melawan Amerika Serikat. Artinya, masih ada kesempatan besar bagi PSSI untuk memanfaatkannya. Jika negosiasi berjalan lancar, kita bisa saja menyaksikan dua laga antara Garuda dan La Celeste di Indonesia dalam waktu dekat. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah kesempatan emas untuk belajar, meningkatkan mental, dan memasukkan nama Indonesia dalam peta persaingan sepak bola global. Selain Uruguay, PSSI juga memiliki daftar calon lawan yang tidak kalah menantang. Ada tidaknya 5 negara lain yang masuk dalam radar PSSI. Malaysia selalu bawa tensi rivalitas tinggi. Pertemuan ini bukan sekedar uji coba, tapi soal gengsi dan harga diri Asia Tenggara. Yordania dikenal dengan gaya bermain cepat dan pressing tinggi. Mereka sudah beberapa kali menyulitkan Indonesia sebelumnya. Thailand, musuh abadi, barometer utama kekuatan sepak bola ASEAN. Kirgistan dan Palestina, dua negara dengan organisasi pertahanan yang solid dan kerap tampil disiplin di laga internasional. Namun pertanyaan besar dari penggemar adalah, mengapa tidak lawan tim Eropa sekalian? Mengapa tidak Belanda misalnya, mengingat latar belakang pelatih interim kita? Jawabannya sederhana, namun sangat logis. Pada periode yang sama, yaitu FIFA Matchday November, banyak tim dari zona UFA, Eropa, CONCACAF, Amerika Utara dan CAF, Afrika, sedang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal mereka sangat padat dan tidak memungkinkan untuk menerima undangan laga uji coba. Oleh karena itu, PSSI bersikap realistis. Mereka mengarahkan bidikan ke tim-tim dari Asia dan Amerika Selatan yang jadwalnya relatif lebih fleksibel. Strategi ini menunjukkan PSSI tidak hanya ambisius tetapi juga cerdas dalam memetakan peluang di kalender FIFA. Alexander Seswiers bakal memimpin. Erick Thohir menyiapkan gebrakan dan seluruh rakyat Indonesia menunggu dengan penuh harap. FIFA Matchday November ini bukan hanya tentang skor, bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah tentang semangat, tentang identitas dan soal bagaimana Garuda menatap masa depan dengan kepala tegak. Gebrakan PSSI ini adalah langkah awal menuju era baru. Penunjukan direktur teknik sebagai interim memastikan konsistensi filosofi. Tantangan Uruguay memastikan peningkatan mentalitas. Semua keputusan ini adalah penegasan bahwa Indonesia tidak ingin lagi menjadi tim pelengkap, tetapi tim yang berani menantang raksasa. Langkah ini sudah dimulai, kini tinggal satu hal yang bisa kita lakukan. Dukung, doakan, dan percaya. Sebab kebangkitan sebuah tim selalu dimulai dari keberanian untuk melangkah. Dengan wajah baru, semangat baru dan potensi lawan yang fenomenal, kita berharap ini adalah awal dari era kebangkitan sepak bola Indonesia. Demikian gebrakan Garuda, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam kabar terbaru selanjutnya.